Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asni dengan NIM 2417100801. Saya dari kelas A angkatan 2024, program studi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 19 November Kolaka. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah Pendidikan Kesehatan Sekolah yang diampu oleh Ibu Rosti, SPD, MPD. Baik, materi yang saya angkat yaitu membentuk perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Kemudian Pendidikan Kesehatan Sekolah. Kesehatan sekolah merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia, terutama bagi peserta didik di lingkungan sekolah. Siswa yang sehat akan lebih mudah menerima pembelajaran dan aktif mengikuti kegiatan sekolah, memiliki prestasi belajar yang lebih baik. Nah, oleh karena itu sekolah tidak hanya menjadi tempat menuntut ilmu, tetapi juga menjadi tempat membentuk kebiasaan hidup sehat. Sekolah adalah melalui pendidikan kesehatan dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Ini merupakan sekumpulan perilaku yang dilakukan atas dasar kesadaran untuk menjadi kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Bersih dan sehat atau PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga seseorang ini mampu mendorong dirinya sendiri di bidang kesehatan. PHBS di sekolah merupakan upaya untuk memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat sekolah agar tahu, mau, dan mampu menerapkan pola hidup sehat. Tujuan PHBS di sekolah. Yang pertama itu meningkatkan pengetahuan kesehatan. Siswa ini memahami pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan lingkungan. Kemudian yang kedua membentuk kebiasaan sehat. Siswa terbiasa hidup bersih dan disiplin dalam menjaga kesehatan. Mencegah penyakit. HBS membantu Kemudian yang ketiga, mencegah penyakit. PHBS membantu mengurangi risiko penyakit menular seperti flu, diare, dan demam berdarah. Kemudian yang keempat, meningkatkan prestasi belajar siswa. Tubuh yang sehat membuat siswa lebih fokus dan aktif dalam belajar di dalam kelas atau di lingkungan sekitar. Kemudian yang kelima, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih. Lingkungan bersih membuat suasana belajar menjadi nyaman. Selanjutnya, peran kesehatan sekolah dalam membentuk HBS. Yang pertama, sebagai sarana edukasi kesehatan. Sekolah memberikan pendidikan kesehatan melalui mata pelajaran, penyuluhan kesehatan, poster kesehatan, kegiatan UKS, dan seminar kesehatan. Kemudian materi yang diajarkan meliputi cara mencegah kebersihan tubuh, pola makan sehat, pentingnya berolahraga, bahaya merokok, dan narkoba. Dengan edukasi tersebut, siswa memiliki pengetahuan untuk menjaga kesehatannya, membiasakan kebersihan diri. Sekolah membentuk kebiasaan hidup bersih seperti memotong kuku, menggosok gigi, menggunakan toilet yang bersih, memakai pakaian rapi dan bersih. Kebiasaan kecil ini sangat penting untuk mencegah penyakit. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang bersih mendukung kesehatan siswa. Upaya yang dilakukan yaitu kerja bakti, piket kelas, penyediaan tempat sampah, membersihkan saluran air, penghijauan sekolah. Lingkungan yang bersih dapat mengurangi penyebaran penyakit dan menciptakan kenyamanan belajar siswa. Membiasakan pola makan sehat. Sekolah memiliki peran dalam mengarahkan siswa memilih makanan sehat, contohnya seperti kantin yang sehat, larangan makanan berbahaya, edukasi gizi seimbang, kemudian anjuran sarapan sebelum ke sekolah.
Manfaat pola makan sehat ini menambah energi, meningkatkan konsentrasi belajar, menjaga daya tahan tubuh siswa, dan mendorong aktivitas fisik olahraga. Nah, yang pertama, olahraga sangat penting bagi pertumbuhan dari kesehatan siswa. Sekolah mendukung melalui pelajaran olahraga, senam pagi, kegiatan ekstrakurikuler, perlombaan olahraga, dan ekstrakurikuler dan perlombaan olahraga. Adapun manfaat dari olahraga ini menjaga kebugaran tubuh, mengurangi stres, meningkatkan disiplin, dan membantu kerjasama. Dia menanamkan disiplin hidup sehat. Sekolah melatih siswa agar disiplin menjalankan kebiasaan sehat. Contohnya datang tepat waktu, membawa bekal sehat, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan kelas. Disiplin ini akan terbawa hingga dewasa nanti. Kemudian menjaga kesehatan mental siswa. Kesehatan mental juga menjadi bagian penting dalam kesehatan sekolah. Sekolah dapat memberikan bimbingan konseling, menciptakan suasana belajar yang nyaman, mencegah bullying, memberikan dukungan psikologis. Kesehatan mental yang baik membantu siswa lebih percaya diri dan nyaman untuk belajar. 6. Program UKS yang mendukung PHBS. UKS atau Usaha Kesehatan Sekolah memiliki peran besar dalam kesehatan sekolah. Program UKS ini meliputi pendidikan kesehatan, memberikan pengetahuan kesehatan kepada siswa. Kemudian yang kedua, pelayanan kesehatan. Ini melakukan pemeriksaan kesehatan sederhana dan pertolongan pertama. Kemudian yang ketiga itu pembinaan lingkungan sekolah yang sehat, menjaga kebersihan dan kenyamanan sekolah. Kemudian yang ketujuh, contoh PHBS di sekolah. Beberapa contoh PHBS: mencuci tangan memakai sabun, menggunakan toilet yang bersih, membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok, sarapan sebelum ke sekolah, membawa botol minuman sendiri, mengikuti olahraga rutin, dan membersihkan kelas bersama. PHBS bagi peserta didik. Yang pertama itu tubuh lebih sehat, siswa terhindar dari penyakit. Kemudian yang kedua, belajar lebih fokus. Kondisi tubuh sehat meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Lingkungan menjadi bersih. Sekolah menjadi nyaman dan indah ketika lingkungannya bersih. Kemudian yang keempat itu membentuk karakter positif. Siswa belajar disiplin dan tanggung jawab. Terus meningkatkan prestasi belajar siswa. Kesehatan yang baik mendukung keberhasilan akademik siswa saat belajar. Kemudian yang kesembilan, dampak jika PHBS tidak diterapkan. Jika PHBS tidak diterapkan, lingkungan sekolah kotor, penyakit mudah menyebar, siswa mudah sakit, konsentrasi belajar menurun, prestasi belajar terganggu. Contohnya, diare akibat kurang bersih, demam berdarah karena lingkungan kotor, flu mudah menular sesama siswa di sekolah. Kemudian yang ke-10, faktor pendukung keberhasilan PHBS. Yang pertama, dukungan sekolah.
Sekolah menyediakan fasilitas kesehatan dan kebersihan. Kemudian yang kedua, peran guru. Guru memberi contoh perilaku hidup sehat. Yang ketiga itu peran orang tua. Orang tua membiasakan hidup sehat di rumah. Orang tua membiasakan hidup sehat di rumah. Dan kesadaran siswa. Siswa ini memiliki juga kemauan untuk menjaga kesehatan. Hambatan penerapan PHBS. Beberapa hambatan, yang pertama kurangnya kesadaran siswa, fasilitas kurang memadai, lingkungan kurang bersih, kurangnya pengawasan, buruk yang sulit diubah. Hambatan penerapan PHBS. Beberapa hambatan meliputi kurangnya kesadaran siswa, fasilitas kurang memadai, lingkungan kurang bersih, kurangnya pengawasan, buruk yang sulit diubah. Untuk meningkatkan PHBS, solusi yang dapat kita lakukan yaitu edukasi kesehatan rutin, menyediakan fasilitas kebersihan, mengadakan lomba kebersihan kelas, memberikan contoh oleh guru, kerjasama dengan orang tua siswa. Pentingnya kesehatan sekolah bagi masa depan peserta didik. Pengaruh besar terhadap masa depan siswa. Anak yang terbiasa hidup sehat ini sejak dia sekolah akan membawa kebiasaan tersebut hingga dewasa nanti. Kebiasaan menjaga kebersihan, disiplin berolahraga, dan pola makan sehat dapat membantu seseorang memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Selain itu, kesehatan sekolah juga membantu menciptakan generasi yang produktif, aktif, dan memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya kesehatan masyarakat. Nah, oleh karena itu, pendidikan kesehatan di sekolah bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Kemudian hubungan kesehatan dengan prestasi belajar. Kesehatan dan prestasi belajar memiliki hubungan yang sangat erat. Siswa yang sehat cenderung lebih fokus saat belajar, memiliki daya konsentrasi yang tinggi, aktif mengikuti pelajaran, kemudian tidak mudah lelah, memiliki semangat belajar lebih baik. Sebaliknya, siswa yang sering sakit biasanya sering absen, sulit berkonsentrasi, mudah mengantuk saat di dalam kelas, prestasi akademik menurun. Contohnya, siswa yang tidak sarapan sebelum ke sekolah, sering merasa lemas dan sulit fokus menerima pembelajaran saat di dalam kelas. Oleh karena itu, menjaga kesehatan sangat penting untuk mendukung keberhasilan pendidikan. Sarapan pagi peserta didik. Sarapan merupakan sumber sebelum memulai aktivitas belajar di sekolah. Manfaat sarapan ini menambah energi, membantu konsentrasi belajar, mengurangi rasa lemas, membantu daya ingat siswa pada saat menerima pembelajaran atau pas proses pembelajaran, menjaga metabolisme tubuh. Contoh sarapan sehat yaitu nasi dan telur, roti dan susu, buah-buahan, atau sayuran dan sayuran lauk yang bergizi. Siswa yang rutin sarapan biasanya lebih aktif dan mudah menerima pelajaran saat di dalam kelas dibanding siswa yang tidak sarapan sama sekali. Mencuci tangan memakai sabun adalah kebiasaan sederhana tetapi sangat penting. Tangan sering menjadi tempat berpindahnya kuman dan bakteri. Jika tangan kotor digunakan untuk makan, penyakit mudah masuk ke dalam tubuh.
Waktu penting cuci tangan sebelum makan, setelah dari toilet, setelah bermain juga, kemudian setelah membuang sampah, dan setelah batuk dan bersin. Selanjutnya pentingnya kebersihan toilet di sekolah. Toilet sekolah yang bersih sangat berpengaruh terhadap kesehatan siswa. Toilet yang kotor dapat menyebabkan penyebaran bakteri, bau tidak sedap, penyakit kulit, infeksi seluruh kemih. Cara mencegah kebersihan toilet yaitu menyiram setelah digunakan, tidak membuang sampah, tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan toilet secara rutin, kemudian menyediakan air bersih dan sabun. Toilet yang bersih membuat siswa merasa nyaman dan aman menggunakan fasilitasnya. Kebersihan toilet di sekolah. Toilet sekolah yang bersih sangat berpengaruh terhadap kesehatan siswa. Toilet yang kotor dapat menyebabkan penyebaran bakteri, bau tidak sedap, penyakit kulit, infeksi seluruh kemih. Cara mencegah kebersihan toilet yaitu menyiram setelah digunakan, tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan toilet secara rutin, kemudian menyediakan air bersih dan sabun. Toilet yang bersih membuat siswa merasa nyaman dan aman menggunakan fasilitas di sekolah. Jajanan tidak sehat. Banyak siswa menyukai jajanan sembarangan tanpa memperhatikan kebersihan dan kandungan gizinya. Bahaya jajanan tidak sehat ini keracunan makanan, contohnya sakit perut, diare, gangguan pencernaan, dan kurang gizi. Ciri-ciri jajanan sehat: bersih, tidak berwarna mencolok, tidak berbau yang aneh, ditutup dengan baik, mengandung gizi. Sekolah perlu mengawasi kantin agar makanan yang dijual di kantin aman dan tidak membahayakan peserta didik di sekolah. Bersih di sekolah. Air bersih sangat penting untuk minum, mencuci tangan, membersihkan toilet, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jika air di sekolah tidak bersih, risiko penyakit dan akan meningkat. Sekolah harus memastikan ketersediaan air bersih, saluran air lancar, kemudian tempat penampungan air bersih, tidak ada genangan air. Kemudian peran guru dalam membentuk PHBS. Guru memiliki peran besar sebagai teladan bagi peran guru memberikan contoh hidup sehat, meningkatkan kebersihan kelas, mengajarkan pentingnya kesehatan pada siswa, mengawasi perilaku siswa, memberikan motivasi hidup sehat. Contohnya seperti guru membuang sampah pada tempatnya, mencuci tangan, dan menjaga kebersihan kelas, sehingga siswa ini meniru peran orang tua dalam mendukung PHBS. PHBS tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga di rumah. Nah, di sini peran orang tua menyediakan makanan yang sehat, mengajarkan kebersihan diri, mengingatkan mandi dan sikat gigi, membatasi makanan yang tidak sehat, dan mendukung olahraga anak. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi yaitu tentang membentuk perilaku hidup dan bersih atau PHBS. Kesehatan sekolah memiliki peran penting dalam membentuk perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Peserta didik melalui pendidikan kesehatan, kebersihan lingkungan, olahraga, UKS, dan pembiasaan hidup sehat. Sekolah dapat menciptakan generasi yang sehat, disiplin, dan berprestasi.
Nah, PHBS ini bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga membentuk kerjasama antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dengan menerapkan PHBS sejak saat baik. Itulah tadi materi yang saya ambil atau angkat dengan judul membentuk perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.